warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Bu Tuti dan Bu Anita kita belajar tentang MTBS ya. Siap Bu Dokter. Jadi maksud saya kita dulu di sini. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nanti tidak ada pertanyaan langsung tanya saja, nggak usah malu-malu, langsung tanya saja. Karena kita belajar bareng-bareng, kemudian juga bareng-bareng, kita juga bareng-bareng gitu ya. Iya Bu, siap. Hari ini kita belajar tentang MTBS. Jadi MTBS apa itu? Itu sih apa MTBS? MTBS itu merupakan suatu suatu manajemen terpadu balita sakit. Itu terdiri dari dua, yaitu balita muda umur kurang dari 0 sampai kurang dari 2 bulan dan sampai usia lebih dari 2 bulan sampai dengan 5 tahun Bu. Wah, benar sekali Bu Tuti jawabannya. Benar sekali ya Bu Anita ya. Jadi memang pelayanan MTBS itu merupakan suatu pelayanan alternatif secara rinci yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan pada bayi dan balita yang sakit yang diklasifikasikan berdasarkan usia yang dijaga sama Bu Tuti 0 sampai 42 bulan dan 2 bulan sampai 5 tahun gitu ya. Jadi kita kenapa harus belajar MTBS ini? Karena kita dengan menggunakan modul MTBS yang sangat rinci itu membantu kita dalam memberikan pelayanan pada bayi dan balita yang sakit. Jadi kenapa harus ada bagian ini? Kenapa harus ada formulir pada ada bukunya? Supaya kita itu menjadi terarah, terpadu. Oh, keluhannya ini, kita kasih obat ini itu sudah ada arah atau langkah-langkah ke depannya. Memudahkan kita dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi sudah ada langkahnya sangat jelas A, B, dan C begitu ya. Yang perlu kita persiapkan apa ibu semuanya? Ada formulir dan ada buku bagian. Ini buku bagian manajemen prestasi balita sakit ya, bisa 80 lembar. Kemudian ini ada formulir penerapan, ada 2 formulir, yaitu yang pertama dari 2 bulan dan 2 bulan sampai usia 5 tahun. Kita belajar satu-satu ya. Yang pertama kita belajar buku bagiannya dulu ya ibu semuanya ya. Ini adalah buku bagian manajemen terpadu balita sakit. Di sini sudah ada materi yang sama lengkap sekali. Ini kita belajar salah satu bagaimana cara membaca buku bagiannya. Nah, pertama ini kan berdasarkan gejala. Yang pertama kita nilai ini sebenarnya adalah memeriksa tanda bahaya umum dengan segitiga di sini dalam nafas. Di sini yang kita lihat adalah kita tanyakan ini gejala per gejalanya. Selanjutnya kita lihat tabelnya di sini. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom gejala tanda, kolom klasifikasi dan kolom tindakannya. Jadi yang pertama kita identifikasi adalah gejala yang pada pasien itu gejalanya apa. Setelah ditemukan gejala, kemudian kita masukkan klasifikasinya, termasuk klasifikasi apa. Kemudian kita menyesuaikan tindakan sesuai klasifikasinya ya, begitu ya caranya ya. Maksudnya warna merah, warna kuning, warna hijau bagaimana dok? Jadi untuk warna merah itu adalah pasien yang gawat-gawat, jadi menyangkut nyawa pasien. Jadi yang warna merah itu harus diberikan tindakan secara segera atau dirujuk. Kemudian yang warna kuning itu artinya kita observasi dulu. Apabila kita perlu rujukan baru kita rujuk. Kemudian yang hijau itu artinya adalah stabil gitu. Di sini pada gejalanya, per gejala itu sudah lengkap semua, itu semuanya. Dari ada itu berlain-lain, nanti kita lihat tabelnya. Kemudian di sini sudah ada kolom tata laksananya, dosisnya, pengobatan yang sudah lengkap semuanya. Ada dosisnya, warna merah ini menunjukkan itu tata laksananya bagian warna merah. Kemudian warna kuning di sini tadi sudah dijelaskan. Ada juga warna hijau. Kemudian yang perlu ditekankan adalah ada kunjungan ulang dan papan harus kembali segera. Itu harus kita jelaskan juga kepada keluarga atau ibu pada pasien. Kemudian yang kedua kita belajar pada formulir ya, semuanya ya. Di sini sudah megang semua formulir ya. Betul. Ada 2 formulir. Yang pertama formulir untuk balita 2 bulan sampai 5 tahun dan kurang dari 2 bulan ya. Yang pertama kita belajar dulu ya 2 bulan sampai 5 tahun. Kita lihat yang pertama di sini adalah identitas ya. Pertama ada tanggal tujuhnya, silahkan diisi tanggalnya. Kemudian NIK dari pasien. Ini alamatnya adalah alamat pasien. Nama anak, jenis kelamin, nama ibu. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan darah endemis malaria. Nah ini kita bisa lihat di buku bagian apakah daerah permasalahan di sini endemis atau tidak. Berdasarkan buku bagian di sini
kita buka daerah Inggris Malaria. Silahkan ditulis tidak. Pengisiannya gimana dong? Dicentang atau gimana dicentang? Jadi setiap ada garis bawah lurus, pengisiannya dicentang. Ada rumput itu. Ya, kemudian RDT itu apa? RDT itu adalah tes pemeriksaan atau diagnosa pada malaria. Nanti dilingkari apakah sudah RDT ataupun tinggal dilingkari saja dalam pengisiannya. Kemudian diisi umurnya berapa tahun, berapa bulan, berat badannya berapa kilo, kandungan badannya, lingkar lengannya, lingkar kepalanya, suhu, anaknya sakit apa. Artinya itu adalah keluhan yang membawa pasien tersebut ke puskesmas kita. Kemudian ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Jika kunjungan pertama, silahkan diceklis pada garis kunjungan pertama. Apabila kunjungan ulang, diceklis pada garis kunjungan ulang. Kenapa harus dibedakan? Karena untuk evaluasi pengobatan atau tata laksana kita itu sudah benar atau belum, sudah baik atau belum dilaksanakan oleh pasien. Kemudian kita lihat di sini ada kolom pertama, ada kolom kedua dan kolom ketiga. Bagaimana cara mengisinya, cara membacanya? Cara membacanya itu dari kanan ke kiri, atas ke bawah, ya. Pertama contohnya kita memeriksa standar daya umum dengan segitiga bawah tanah. Nah, kita lihat dulu cara bacanya. Apakah tidak bisa minum atau menyusu? Jika alat itu tidak bisa menyusu, bagaimana cara mengisinya? Silahkan dilihat. Kalau ada gejalanya, silahkan dilihat. Jadi orang ditulis ya atau tidak atau hilang, cuman dilihat. Jadi ini yang misalnya ada misalnya anak apakah tidak bisa minum atau menyusu dilingkari ya Bu ya? Oke. Kalau tidak berarti ya dibiarkan saja. Kalau tidak ada dibiarkan saja. Lanjut, ini cara bacanya atas bawah, kanan ke Kiri. Setelah selesai baru kiri seterusnya. Kemudian diisi klasifikasi. Nah, setelah diisi klasifikasi, kita tindakan pengobatan tapi ke bawah. Ke bawahnya dulu. Berarti Berarti klasifikasinya diselesaikan dulu ya Bu untuk mempermudah gitu nggih. Iya. Oh iya. Baru kita mengisi pengobatan. Begitu ya. Sudah jelas ya. Kemudian yang harus ditekankan apa? Di sini ada kapan kunjungan ulang dan hasilnya kembali segera serta nama jenengan selalu sama, jangan lupa. Sama seperti yang bayi yang kurang dari 2 bulan, kemudian sama itu semuanya identitas, kemudian membedakan ada KM-nya. Di sini dia KM berapa? Silahkan dilihat sesuai dengan harinya dia bisa. Kemudian cara bacanya sama, kanan ke kiri, atas ke bawah, dimulai klasifikasi dulu sampai selesai, baru diisi tindakan atau pengobatan. Gitu ya, ada yang ditanyakan? Berarti kalau bedanya untuk bayi yang umur 2 sampai 2 bulan sampai 5 tahun sama kurang dari 2 bulan itu berarti terletak di klasifikasinya yang sedikit ya Bu. Ya, di sini yang balita muda, ya pasti lebih sedikit Bu daripada yang 2 bulan ke atas. Itu sesuai dengan atau kondisi pada bayi muda. Terus untuk misalkan bayinya udah kunjungan ulang itu sama enggak Bu? Misalnya pelayanannya itu semua dinilai atau tidak dinilai atau gimana Bu? Untuk yang umur 2 bulan sampai 5 tahun, jika dia kunjungan ulang dengan keluhan yang sama, maka kita evaluasi sesuai dengan gejala sebelumnya atau keluhan sebelumnya. Tapi jika dia ada keluhan baru, maka kita isi lagi dari awal. Tapi kalau bayi muda beda lagi. Kalau pada bayi muda pada kunjungan ulang, kita harus mengisi semuanya dari awal. Seperti itu ya Bu Tuti. Ada yang ditanyakan lagi? Terus ya untuk ini kan kalau ini sudah paham ya Bu ya. Terus untuk penilaian yang bayi ini yang jenengan jelaskan tadi di KN. Berarti kalau kunjungan ulang berarti ditulis KN-nya apa tidak Bu? Kalau kunjungan ulang kita sesuaikan dengan atau ditulis sesuaikan dengan KN-nya itu berapa hari usia. Begitu ya. Cara bacanya ya, jangan lupa ya. Coba direview ulang dulu. Bu Tuti silahkan kasih bagaimana. Mungkin boleh pinjam ini sebentar ya Bu.
manajemen terpadu balita sakit, yaitu digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan penata laksanaan bayi dan balita. Itu nanti untuk bisa di sini kan sudah ada semuanya untuk bayi 2 sampai 5 tahun menggunakan beban tersendiri, kurang dari 2 bulan yaitu menggunakan beban tersendiri. Penilaiannya berarti kalau bayi 2 sampai 5 tahun itu berarti kalau kunjungan ulang dia diulang yang kemarin itu ada keluhan, kecuali kalau ditemukan keluhan baru. Kalau untuk bayi ya kurang dari 2 bulan berarti diulang semua kan ibu. Gitu. Terus ini bagannya di sini kita mengacu pada bagan tersebut ini ibu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anita dari pertanyaan yang mau ditanyakan. Sudah cukup, sudah paham semuanya. Nanti kita belajar lagi tentang pergejalanya ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.